Kamu pasti pernah berpikir, berapa jumlah uang yang dihabiskan untuk membuat sebuah film? Mari kita cari tahu, bukan tempe. Oke, garing. Ini adalah 3 film terlaris di 2019. Diurutkan berdasarkan jumlah biaya produksi. Dari data tersebut, sudah bisa kita baca bahwa membuat film itu mahal. Gundala 50 miliar. Bumi Manusia 50 miliar. Dan film Dylan 20 miliar. What? Apakah hal ini menyurutkan semangatmu menjadi filmmaker? Kurasa tidak. Kalian tidak perlu khawatir. Jika kalian tidak bisa masuk ke industri perfilman di bioskop, tenang, masih ada jalan lain. Distribusi film menggunakan film festival. Biasanya film festival ada yang tidak dibungut biaya pendaftaran maksudnya. Tapi kalau produksi tetap ada biayanya. Cuman biaya produksi di film festival bisa kalian minimalisir dengan mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Ingat teman-teman, film yang bagus dan diproduksi dengan biaya yang besar belum tentu berkualitas. Tapi akan luar biasa sekali jika kalian bisa membuat film yang berkualitas menggunakan budget yang minoritas. Jadi kalau kalian baru memulai belajar film, memulai filmmaking, aku rasa kalian tidak perlu berpatokan pada film bioskop. Karena di film bioskop itu sudah masuk ke dalam industri bisnis. Film yang dibisniskan. Kalau kalian masih belajar atau pemula, aku rasa tidak butuh biaya yang segede itu. Kalian cukup bermodalkan kamera, ide, dan editing sedikit. Selesai jadi film. Tapi pada kenyataannya nggak semudah itu. Masih banyak masalah, masih banyak rintangan yang harus kalian hadapi ketika baru memulai belajar film. Banyak banget orang yang dengan keterbatasan biaya, alat, budget dan biaya sama, menciptakan sebuah teknik, menciptakan sebuah teori yang dikenal dengan low budget shooting. Menggunakan dana yang minimal untuk memperoleh hasil yang maksimal. Teknik ini cocok banget buat kalian yang baru belajar di dunia filmmaking. Namun, kenyataannya tidak semudah itu low budget shooting. Banyak banget masalah yang akan kalian hadapi setelah itu. Pertama adalah mencari teman, mencari pasangan untuk membuat sebuah film. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa membuat film sendiri asalkan kalian punya skill-skill sedikit dalam semua bidang di perfilman. Misalkan, kalian bisa bikin naskah film sendiri, atur kamera sendiri, bisa jadi aktor sendiri, dan bisa editing sendiri. Good job, man! Itu nilai plus buat kamu semua. Tapi, jika film ini sudah dikerjakan dengan skala yang besar atau sudah mulai serius dan profesional, sebaiknya jangan dikerjakan sendiri. Itu bisa jadi mempersulit kinerja tim kalian. Setelah teman biasanya akan mengalami kendala yaitu alat. Udah punya tim, udah punya temen untuk bikin, tapi nggak punya alat. For your information, film Janoko punya saya, bisa kalian tonton di sini. Itu film dikerjakan tanpa tahu mau diedit di laptop mana. Saat itu laptopku rusak, belum ada yang sekarang. Yang lainnya nggak punya laptop, lalu mau diedit di mana nggak tahu, sob. Jadi akhirnya pas selesai syuting, alhamdulillah ada yang punya rezeki dan beli laptop di waktu yang tepat, dan dia sampai saat ini memilih job desk sebagai editor karena dia berbasic desain grafis. Jadi jika kalian mau buat film atau berkarya, lakukan saja dulu. Just do it. Kalian nggak tahu film kalian mau didistribusikan di mana. Festival nggak ngerti cara submitnya, bioskop mahal banget, nggak mungkin 10 menit disewa buat bioskop. Udah lakuin aja dulu sesuai passion kamu. Hitung-hitung itu belajar mengasah skill kamu. Sama, aku dulu juga mengalami proses seperti itu. Semua orang mengalami proses belajar masing-masing. Setelah teman dan alat, selanjutnya adalah budget. Banyak banget yang punya teman, alat, tapi nggak punya budget buat syuting. Lah kan udah punya semuanya, terus budget buat apa? Nah, ada juga biaya-biaya lain yang jarang sekali terlihat, yang jarang sekali dibahas, bahkan jarang sekali diekspos ke YouTube. Kalian cari dimanapun perincian untuk membuat film itu berapa biayanya. Gak ada. Di belakang itu ada apa aja. Harus mikirin biaya produksi, biaya promosi, biaya makan. Itu semua dipikirin. Dunia film bukan hanya tentang rekam dan edit, tapi juga perkara semuanya. Kompleks dari satu. Makanya film itu mahal. Karena nggak cuma tentang alat, tapi memang mahal sih. Alatnya ratusan juta, bahkan miliaran.
Tapi kamu nggak perlu itu semua. Kamu hanya butuh satu kamera dan ide cerita. Jadi, buat kamu semua yang mau terjun di dunia film, tapi keterbatasan biaya atau budget, kalian bisa nabung iuran untuk membuat film dengan teman-teman kamu. Yang penting dana itu ada dan bisa kamu pakai untuk membuat film. Oh iya, for your information, ngomong-ngomong dengan budget atau biaya produksi dalam sebuah film, ini adalah budget produksiku ketika aku membuat filmku. Oke, kurang jelas ya. Oh iya, for your information, ngomong-ngomong soal budget atau biaya produksi dalam membuat sebuah film, aku ingin membuka berapa sih biaya yang aku keluarkan untuk membuat film-filmku yang udah tayang di YouTube itu. Biaya ini bukan dari aku sendiri, biasanya aku iuran atau dapat dari sponsor. Pertama, film terbaru adalah Janoko, bisa kalian lihat di channel ini, itu menghabiskan dana 3 juta. Kedua, Senja menghabiskan dana 2 juta rupiah saja. Dan yang paling murah, film tipis, menghabiskan dana 1,5 juta rupiah. Tapi ada yang lebih murah lagi, no budget shooting, cuman modal kamera. Ya kalau dihitung kamera tuh 7 juta ya. Memory card 500, laptop 15 juta. Kok mahal ya? Memang alat-alat dalam dunia videografi ini memang mahal-mahal. Emang semua hobi kan mahal ya, udah kita sepakati. Atau aku sendiri yang sepakat ya. Kalau ada klien minta harga temen, bye, tolak-tolak aja, maaf. Filmku ada yang 0 rupiah jika tidak dihitung dengan peralatannya aku beli. 0, iya bener-bener 0. Bahkan aku syuting hanya 3 hari. Ada yang cuma 1 hari. Film apa itu? Pertama, film PLN. Itu adalah film untuk aku lomba di PLN. Cuman sayangnya yang menang menurutku nggak sesuai tema. Bahas listrik kok yang menang ayam. Oke, lupakan. Yang penting itu bisa mengasah skill kalian. Nggak menang nggak apa-apa. Oke, itu low budget shooting. Tapi hasilnya nggak sia-sia. Yang kedua adalah film Balakosa. Ini aku kerjakan dengan hanya 2 orang saja. Dan hanya dikerjakan dalam waktu 1 hari produksi, 1 hari editing. Makanya kemarin ada yang minta izin untuk review film tersebut. Aku perbolehkan. Dan ternyata di preview tersebut banyak kekurangannya. Ya wajar saja. Ini film hanya dibuat 1 hari dan 1 hari editing. What? Pantesan aja klise gitu kan ya. Karya yang bagus akan mengalami proses yang panjang, tahapan yang panjang pula dan rintangan yang banyak. Jadi buat kalian yang ngarepin filmnya bagus tapi produksinya nggak maksimal, apalagi pra-produksi, jangan harap film kalian bagus. Jadi terima kasih buat channel yang udah komentarin film aku. Itu bisa jadi bahan koreksi aku. Tapi emang aku menyadari film itu jelek. Kenapa kamu milih yang film Balakosa? Apakah kamu melihat kekurangan yang banyak di situ dan bisa menjadikan kamu konten? Oke, mari kita recap tentang low budget shooting. Pertama, kalian nggak butuh alat yang banyak. Cukup dengan kamera dan laptop untuk editing. Selesai. Untuk belajar ya. Kedua, kamu butuh teman yang solid dan sesuai visi misinya dengan kamu. Dan itu butuh beberapa waktu sih untuk penyesuaian, butuh beberapa waktu untuk penyeleksian. Dan aku yakin di industri entertainment ini memang menggunakan sistem channel atau link. Karena kerja di dunia entertainment, kita harus tahu satu sama lain. Kita harus tahu tim yang solid kita. Itu latar belakangnya seperti apa, keadaan ekonominya seperti apa, agar tim kita solid. Kadang ada yang ada kasusnya punya project film, tapi sutradaranya atau produsernya nggak tahu timnya siapa saja, dari mana saja. Itu sangat berpotensi kehancuran tim sebelum film itu jadi. Maka saranku adalah kenali tim kamu dulu, kenali dirimu dulu. Untuk membuat tim yang kuat, untuk membuat tim yang solid, membutuhkan kerjasama. Yang terakhir adalah soal budget. Banyak orang yang udah punya kru, udah punya alat, tapi nggak punya budget. Ya solusinya adalah iuran, atau nabung, atau mencari sponsor. Itu aja sih, simple. Tapi kalau kamu nggak bisa melakukan itu semua, nggak tahu cara nyari sponsornya, males buat nabung, nggak punya usaha untuk modal membuat film, mungkin harus ditanyain lagi, apakah itu passion kamu di dunia film? Saranku adalah lakukan yang terbaik. Just do it. Selalu usaha membuat yang terbaik. Aku selalu bilang,
Karya yang baik adalah karya yang sudah melewati ribuan rintangan, banyak tahapan dan prosesnya. Jadi jangan harap film pertamamu itu adalah film yang bagus. Aku Fikri, see you on my next video. Bye.